Sama-sama katakan amin. Amin. Baik, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu. Oke, tim multimedia udah saya kirim mulmetnya ya. Itu monitornya boleh bantu nyalakan. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu sebenarnya saya itu sudah siapkan khotbah yang lain sebenarnya. Dalam perenungan saya Bapak Ibu sepanjang bulan ini kita belajar tentang doa, iman dan kebenaran. Kemarin Jumat entah kenapa rasanya kayak Tuhan tuh kasih impresi ke saya Bapak Ibu bahwa Tuhan nggak bicara audible kepada saya, bahwa saya harus menyampaikan yang lain karena kemarin hari apa puncaknya, hari Kamis Jumat ya, Kamis Jumat Sabtu. Ini hal yang menyedihkan sebenarnya Bapak Ibu, hal yang sebenarnya kita tidak bisa tutup mata. Ini saya sedih karena dua hal. Pertama adalah karena Indonesia sedang mengalami ini dan lebih parahnya lagi ini terjadi di bulan Agustus begitu. Bulan dimana harusnya kita merayakan kemerdekaan tetapi yang terjadi adalah bulan ini betul-betul kacau. Betul-betul kacau. Itu sedih yang pertama. Kesedihan yang kedua adalah karena saya sedih karena tidak banyak gereja Tuhan yang peduli terhadap hal ini. Tidak banyak gereja Tuhan yang mau ambil sikap, mau ambil hati untuk berdoa untuk bangsa. Saya sedih dalam hal ini ya. Makanya pagi hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar tentang ini ya Bapak Ibu. Sama-sama katakan kebenaran di tengah kekacauan. 1, 2, 3. Ya, next boleh next. Ini rangkaian yang terjadi dan sebenarnya masih terjadi banyak sekali Bapak Ibu. Saya izin pagi hari ini saya tidak ada melucu-melucunya ya Bapak Ibu ya. Karena ini khotbah yang sangat sedih sekali. Saya menyampaikan ini dengan betul-betul sedih Bapak Ibu, betul-betul sedih. Ini rangkaian yang terjadi sepanjang bulan ini dan masih banyak lagi. Dimulai dari demo di Pati, yang dimana rakyat bilang kalau di Pati kami bisa maka di seluruh Indonesia kami bisa lakukan, begitu ya. Ini awal mulanya. Lalu ada demo di DPR. Kemudian yang memperparah lagi adalah kasus dilindas ojol namanya Afan Kurniawan. Saya tidak mungkin tampilkan videonya, Bapak Ibu bisa cari di internet. Bahwa ada aparat yang melindas ojol yang katanya dia ini sebenarnya tidak ikut demo katanya. Dia ini sebenarnya lagi nganter makanan karena dia ojol, dia lagi mau nganter makanan tapi dilindas begitu. Jadi dia bukan peserta demo katanya begitu. Kemudian diikuti lagi oleh demo masyarakat kepada aparat di seluruh dan di beberapa daerah Indonesia Bapak Ibu. Di Magelang sudah ada? Ada ya. Gereja kami di Jogja Bapak Ibu, gereja saya dan Jiji di Jogja itu titiknya tidak jauh dari titik utama pusat demo Bapak Ibu. Makanya pagi hari ini di grup gereja kami, Bapak Ibu tolong hindari jalan ini karena ini lagi rusuh di sini. Di depan jalan persis gereja Bapak Ibu, demo terjadi Bapak Ibu. Demo besar-besaran terjadi, gas air mata segala macam terjadi. Di Jogja, di Makassar ini yang paling besar, yang menurut saya parah sekali, kantor DPRD-nya hancur, betul-betul hancur, dibakar oleh massa, betul-betul dihabisin. Beberapa pos polisi di Jogja Bapak Ibu itu sudah, saya sendiri melihat bahwa beberapa pos polisi di Jogja itu sudah mulai hancur, betul-betul hancur, dibakar, dicoret, gosong, udah ambruk Bapak Ibu beberapa pos polisi ya. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu di bulan ini kita bisa melihat bahwa bagaimana orang-orang rakyat kita Indonesia itu teriak meminta keadilan. Mereka merasa bahwa pemerintah itu tidak bisa mendengarkan suara rakyat, makanya mereka menuntut. Begitu ya. Kita bisa lihat di bulan ini Bapak Ibu. Kacau, balau, kacau. Next lanjut. Lalu sempat dulu beberapa waktu yang lalu netizen, warga internet membuat tagar, membuat hashtag kabur aja dulu. Bentuk protes, bentuk bahwa nggak nyaman tinggal di Indonesia, mending kabur aja, pergi aja ke luar negeri. Gitu. Tinggal di luar negeri kayaknya lebih enak. Makanya muncul hashtag ini, muncul tagar ini. Kabur aja dulu. Nah pagi hari ini kita mau lihat Bapak Ibu bagaimana kebenaran itu bisa teraplikasi di dalam situasi yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu enggak peka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu enggak mengerti, mungkin kita mikirnya Allah itu kan terjadi di luar. Enggak Bapak Ibu, itu terjadi di tengah-tengah kita Bapak Ibu.
Dan dampaknya betul-betul sangat bisa kita rasakan. Saya khotbah pagi hari ini bukan menyuarakan untuk kita benci pemerintah, enggak Bapak Ibu, enggak. Bukan itu maksud saya. Tapi kita akan melihat bagaimana kebenaran itu harusnya teraplikasi waktu ada di situasi yang kacau seperti ini. Sebenarnya ini situasi seperti ini tuh bukan hal baru Bapak Ibu, bukan hal yang baru. Indonesia pernah mengalaminya, bahkan kalau kita lihat di firman Tuhan sebenarnya kisah-kisah di mana rakyat ditindas, rakyat tidak didengar, rakyat itu suatu bangsa itu kacau, itu ada di dalam Alkitab. Ya, kita akan melihat sama-sama. Salah satunya. Next, lanjut. Amos 5 ayat 7 dan 24. Kita akan lihat kisah dari Amos. Yang Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau yang mau catat, silakan. Amos 5 ayat 7 sampai ayat 7 dan 24. Lanjut ayat yang ke-24 ya. Kita baca bersama-sama boleh ya. 1, 2, 3. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ipuh itu adalah tanaman yang pahit banget Bapak Ibu. Jadi kalau dalam bahasa lainnya, kamu ini tuh kebenaran itu, keadilan itu diabaikan. Kamu membuat kebenaran dan keadilan itu seolah hal-hal yang hina. Itu dalam terjemahan yang lain. Ya, next lanjut. Ini kita akan belajar dari Amos Bapak Ibu. Ayat yang sudah kita baca ini adalah kitab Amos. Dan siapakah Amos? Jadi Amos ini dia bukan seorang nabi profesional, saya dalam tanda kutip Bapak Ibu. Dia adalah seorang gembala domba biasa, rakyat biasa. Dia bukan nabi, bukan imam besar, bukan raja, bukan. Amos ini adalah seorang gembala domba dan dia hanya seorang pemungut buah ara hutan. Pekerjaannya hanya itu, gembala dan pemungut buah ara hutan. Tapi Tuhan panggil dia dalam keseluruhan kitab Amos, kalau kita belajar, Tuhan panggil Amos untuk pergi ke kerajaan utara. Jadi Israel zaman itu sudah terbagi, sudah terpecah, ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Dia ada di selatan, di perbatasan tuh, di perbatasan rumahnya. Ada di antara selatan dan utara. Dia diperintahkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk ke kerajaan utara di masa Raja Yerobeam II, di mana kerajaan utara satu hancur, berantakan, kacau. Negaranya kelihatannya makmur, tapi penuh dengan korupsi. Itu kerajaan utara. Penuh dengan korupsi, pajaknya mencekik, penguasa sewenang-wenang, rakyat kecil ditindas. Mirip dengan kita ya Bapak Ibu ya, mirip dengan Indonesia saat ini ya. Dan Amos dipanggil Tuhan untuk pergi ke kerajaan utara. Hukum dipelintir, rakyat jadi korban. Mirip dengan kondisi kita sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan belajar sama-sama next. Bagaimana seharusnya peran gereja menyatakan kebenaran di tengah kekacauan Bapak Ibu. Saya rindu lewat gereja Tuhan di tempat ini. Dan saya rindu lewat gereja Tuhan tubuh Kristus di tempat lain. Kita tuh bisa menyatakan kebenaran di tengah-tengah kekacauan. Ya, setuju sama saya katakan amin. Amin ya. Saat yang lain mungkin pasti tetangga Bapak Ibu Saudara ngomongin hal ini tentang politik, tiba-tiba semuanya melek terhadap politik. Tiba-tiba semuanya melek dan peduli terhadap Indonesia. Bagus. Semuanya mulai membicarakan kebusukan yang terjadi di pemerintahan. Bagus. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, kita juga harus menyatakan kebenaran di tengah kekacauan ini. Saya sedih, sangat sedih Bapak Ibu. Saya sedih, sangat sedih dengan Indonesia. Saya marah, sangat marah Bapak Ibu. Bahkan terhadap pilihan saya di Pilpres Pak Prabowo Bapak. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi 01, 02, 03 sudah nggak ada lagi. Tapi itu sudah digiring lagi opini, tuh kan salahmu tuh pilih 02. Di internet banyak sekali yang terjadi seperti itu. Gara-gara kamu mana presidenmu? Ini nih kaum 58%. Coba kalau yang presiden ini 01, Bapak Ibu, kacau. Di satu sisi kita mendukung untuk terjadi perubahan di Indonesia, tapi di sisi lain di tengah kerumunan itu pun terjadi perpecahan Bapak Ibu. Saya marah, sangat marah Bapak Ibu.
lumayan benci Indonesia, lumayan benci sama bangsa ini sebenarnya. Tapi rasanya Bapak Ibu, kalau bukan kita yang berdiri untuk bangsa ini, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita yang membawa doa terhadap bangsa ini kepada Tuhan, siapa lagi Bapak Ibu? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, saya rindu setiap kita pagi hari ini, yuk punya hati, ambil rasa itu, tanggung jawab itu, kita ditempatkan Tuhan di bangsa ini tentu untuk berdiri bagi bangsa ini. Kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita. Dan sekali lagi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana peran gereja menyatakan kebenaran di tengah-tengah kekacauan. Next, yang pertama adalah, coba sama-sama dengan saya katakan, stop kompromi. 1, 2, 3. Iya, stop kompromi. Karena kebenaran itu tidak bisa dikompromikan dengan ketidakbenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran waktu ya nggak apa-apalah, maka tidak lagi jadi kebenaran Bapak Ibu. Sekali lagi, kebenaran tidak bisa dikompromikan dengan ketidakbenaran. Maksudnya apa? Next, lanjut. Ini yang terjadi di masa Amos. Amos 5 ayat 7 dan 11. Ini ada 2 versi, terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan Bapak Ibu. Ayat 5 bilang seperti ini. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, ini yang sudah kita baca tadi. Dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Kebenaran dibuang di zaman Amos. Di versi yang lain, celakalah kamu yang memutarbalikkan keadilan dan memperkosa hak orang. Di zaman Amos hukum diputar balik. Mirip sama Indonesia ya Bapak Ibu ya. Ayat 11, kamu menindas orang miskin dan gandumnya kamu rampas. Bahasa Indonesia masa kini, orang miskin ditindas. Dan masih banyak sekali daftar-daftar yang terjadi di kerajaan utara zaman itu Bapak Ibu. Tidak saya cantumkan. Tapi yang terjadi adalah di kerajaan utara bangsa Israel. Next, lanjut. Situasi yang seperti itu mereka tutup dengan kemunafikan hidup agamawi. Sekali lagi saya bilang, stop kompromi. Karena kebenaran tidak pernah bisa dikompromikan dengan ketidakbenaran. Yang terjadi adalah bangsa Israel, kerajaan utara, menutup kemunafikan dengan hidup agamawi. Dikira dengan beribadah aja udah cukup. Dikira dengan yang penting kan aku beribadah, maka ketidakbenaran ini menjadi sirna, menjadi hilang. Yang penting aku sudah beribadah. Yang penting kan udah ibadah, buat jahat dikit-dikit gak apa-apalah. Ini saya harus singgung di teman-teman kita di sebelah. Kamu nakal gak apa-apa, yang penting jangan tinggalkan sholat. Paham ya Bapak Ibu ya? Sekali lagi, stop kompromi, bahwa kebenaran tidak pernah bisa dikompromikan dengan ketidakbenaran. Sekali lagi saya ulang, kebenaran tidak pernah bisa dikompromikan dengan ketidakbenaran. Next, lanjut. Makanya Tuhan itu menanggapi sebenarnya. Tuhan itu berbicara, berfirman lewat Amos. Saya baca ya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Perkumpulan raya baik, tapi Tuhan gak suka. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban bakaran, korban sajian bagus. Tapi Tuhan gak suka. Aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, bagus. Mempersembahkan kepada Tuhan berupa ternak yang tambun, bagus. Tapi aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu. Nyanyian bagi Tuhan, bermain gambus bagi Tuhan, bagus. Tapi Tuhan tidak mau dengar. Yang Tuhan mau dengar, yang Tuhan mau terima adalah, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Tuhan tuh rasanya sedang ngomong gini kepada bangsa Israel zaman itu. Percuma kamu melakukan ibadah-ibadahmu itu loh. Tapi kalau kamu masih mengkompromikan kebenaran kepada ketidakbenaran. Makanya Tuhan gak bisa terima Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa terima. Next, lanjut. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun yang terjadi, kebenaran tetaplah kebenaran. Apapun yang terjadi. Ya. Sama seperti pemahaman kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah Tritunggal, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Itu kebenaran yang kita percaya, itu kebenaran mutlak yang kita percaya. Lalu tiba-tiba ada orang yang ngomong, ya Tuhan itu kan sama. Ya semua agama ngajarin yang sama lah, ngajarin hal yang baik. Tuhan itu satu, Tuhan itu sama. Seringkali kita banyak bersembunyi di balik, enggak apa-apalah menerima hal itu, yang penting enggak ribut. Betul Bapak Ibu? Sekali lagi saya bilang, tidak bisa dikompromikan Bapak Ibu. Yang namanya prinsip kebenaran, kebenaran tidak bisa dikompromikan dengan ketidakbenaran. Ya. Kita sering mengorbankan kebenaran untuk perdamaian. Yang namanya prinsip kebenaran, tetap kebenaran. Apapun yang terjadi, kebenaran tetaplah kebenaran. Saat harus memilih perdamaian atau kebenaran, maka pilihlah kebenaran Bapak Ibu. Waktu harus memilih antara kebenaran atau perdamaian, maka tetap harus memilih kebenaran. Ini yang saya maksud di sini adalah Pak Ari kemarin sempat singgung bahwa benar-benar benar. Kebenaran yang benar-benar benar, begitu ya. Kebenaran di sini ada 2 jenis Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita bedah, kebenaran itu ada 2. Yang pertama adalah kebenaran mutlak, kebenaran absolut, dan kebenaran relatif. Kebenaran mutlak ini hanya ada di dalam Kristus dan firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, ini kebenaran mutlak. Gak bisa diganggu-gugat, ini pasti benar. Sementara kebenaran relatif itu ada beberapa. Contohnya ada kebenaran adat istiadat. Karena yang dianggap benar di suku A belum tentu dianggap benar di suku B. Artinya kebenaran ini relatif. Betul ya? Ada kebenaran lagi, opini pribadi, pengalaman pribadi yang aku anggap benar, belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Itu kebenaran relatif. Bahkan ada yang bilang bahwa matematika itu adalah kebenaran mutlak. Enggak, saya bilang matematika bukan kebenaran mutlak. Yang pertama, segala sistem yang terjadi di dalam matematika itu diciptakan oleh manusia. Artinya punya kesempatan, ada chance, ada celah untuk salah. Pertama itu, simbol-simbol, angka-angka itu diciptakan oleh manusia. Kedua, saya kasih contoh. 10 tidak bisa benar-benar dibagi 3. Selalu ada celah di mana 10 betul-betul tidak bisa dibagi 3. Hasilnya pasti akan 3,333333333 terus. Nggak akan betul-betul bisa dibagi 3. Artinya matematika pun itu bukan sebuah kebenaran yang mutlak Bapak Ibu. Makanya satu hal yang kita percaya bahwa kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut itu hanya ada di dalam Kristus. Yang setuju sama saya katakan amin. Kita percaya bahwa kebenaran yang sejati, kebenaran yang benar-benar benar, itu hanya ada dalam Kristus dan firman-Nya. Sekali lagi yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi kebenaran tetaplah kebenaran. Kita tidak bisa mengkompromikan kebenaran, berbohong demi kebaikan. Itu mengkompromikan kebenaran dengan ketidakbenaran. Bohong ya tetap bohong. Oh ini aku korupsi kok, tapi untuk aku kembalikan kepada rakyat. Nggak bisa. Stop kompromi ya. Next, lanjut. Di Yesaya 5 ayat 20 Bapak Ibu, ini ada ayat yang menyatakan seperti ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Celakalah mereka firman Tuhan berkata, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, mengkompromikan kebenaran dengan ketidakbenaran. Celakalah mereka. Firman Tuhan berkata, celakalah mereka.
Tuhan nggak suka. Next, lanjut. Aplikasinya seperti ini. Oke. Stop kompromi ini bicara tentang kita tidak ikut arus ketidakbenaran. Stop kompromi ini berbicara tentang yuk normalisasi hidup jujur. Seringkali kita terjebak kepada kebohongan-kebohongan administratif, contohnya memanipulasi data atau alamat untuk dapat subsidi tertentu. Ini saya chat GPT Bapak Ibu. Contoh-contoh kebohongan administratif. Saya tulis seperti itu. Memanipulasi data diri kita untuk dapat subsidi tertentu. Atau sekedar ngomong ke warung, ya nanti saya bayar ya. Tapi 3 tahun gak dibayar-bayar. Normalisasi hidup jujur Bapak Ibu, yuk. Stop berkompromi. Kebenaran tidak pernah bisa dikompromikan dengan ketidakbenaran. Bayar ya bayar gitu. Stop kompromi berbicara tentang yuk budayakan untuk tidak mudah terpancing emosi Bapak Ibu. Hanya karena satu mobil barakuda melindas satu orang ojol, lantas membenci satu instansi. Salah Bapak Ibu. Kegeraman dan kemarahan kita terhadap instansi tersebut Bapak Ibu sudah berlalu sekian lama. Tapi apakah itu hal yang benar? Enggak. Betul bahwa kita rasanya aduh instansi yang satu, nggak usah saya sebut lah ya Bapak Ibu, tahu lah ya maksudnya ya. Instansi itu tuh meresahkan, mending yang loreng-loreng daripada yang coklat. Ada yang bilang seperti itu. Kalau yang coklat-coklat itu aduh, instansi coklat itu masih mending yang loreng. Hanya karena satu mobil barakuda melindas, saya bilang melindas ya, bukan terlindas, karena itu saya bilang itu unsur kesengajaan itu nggak, kalau alibinya nggak sengaja nggak mungkin. Karena udah berhenti, tetap gitu kan, ya. Hanya karena satu mobil barakuda melindas satu orang ojol lantas membenci satu instansi. Hanya karena orang lain salah, ini ada quotes Bapak Ibu dari stand up comedian favorit saya Bapak Ibu. Dia bilang begini, hanya karena orang lain salah, bukan berarti kita berhak melakukan apapun yang kita anggap benar. Padahal bukan kebenaran. Sekali lagi ya, hanya karena orang lain salah, bukan berarti kita berhak untuk melakukan apapun yang kita anggap benar. Padahal bukan kebenaran. Jadi yuk stop kompromi. Ini berbicara tentang budaya kan untuk nggak kepancing emosi. Stop kompromi bicara tentang yuk stop korupsi dalam hal-hal kecil. Datang terlambat, pekerjaan pulang lebih awal tapi minta upahnya full. Adik-adik menyontek tapi ngaku-ngaku hasil kerja sendiri. Ini korupsi. Ngasih uang rokok supaya urusan lebih cepat selesai. Korupsi Pak Bu. Plagiat, korupsi Bapak Ibu. Yuk belajar untuk stop kompromi. Next, lanjut. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dunia, korupsi dianggap wajar, kebohongan jadi hal yang biasa, ketidakadilan dianggap normal. Tapi gereja Tuhan dipanggil untuk tidak berkompromi. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Stop kompromi. Yang kedua, next. Kita baca sama-sama yang besar aja. 1, 2, 3. Speak up. Berani menyuarakan kebenaran Bapak Ibu. Di tengah kekacauan seperti ini bagaimana peran gereja menyatakan kebenaran? Speak up, ngomong, suarakan kebenaran Bapak Ibu. Jangan diam. Next, lanjut. Ini Amos 7 ayat 12 sampai 15. Saya baca ya Bapak Ibu menyimak. Ini ada 2 slide ya di multimedia. Amos 7 ayat 12 sampai 15. Lalu Amasya, jadi setelah Amos berbicara, bertobat kamu akan dihukum Tuhan bla bla bla, ngomong kepada kerajaan Israel.
Lalu ini yang terjadi. Lalu Amasya ini adalah imam di battle, imam di kerajaan itu. Lalu Amasya berkata kepada Amos, "Hai Nabi." Ini pakai bahasa Indonesia masa kini kalau nggak salah saya tulisnya. Atau terjemahan baru, saya lupa. Lalu Amasya berkata kepada Amos, "Hai Nabi, pulanglah ke Yehuda. Berkhotbahlah di sana. Biarlah mereka yang memberi nafkah kepadamu. Jangan lagi berkhotbah di Betel. Kota ini khusus untuk raja dan tempat ibadah nasional." Diusir sama imam. Next, lanjut slide ke berikutnya. Amos menjawab, "Aku bukan nabi karena jabatan. Sebenarnya aku peternak dan pemetik buah ara." Kita baca sama-sama. 2, 3. "Tapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaanku dan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada..." Kita kadang-kadang ngerasa bahwa kita bukan siapa-siapa untuk speak up, Bapak Ibu. Kita seringkali merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya kekuatan untuk berbicara tentang kebenaran. Di tengah kekacauan politik yang seperti ini, Bapak Ibu. Rasanya kita aku bukan siapa-siapa, aku nggak punya kekuatan. Percuma bersuara, suara rakyat itu nggak didengar. Apa pengaruhku? Gitu ya. Saya percaya bahwa waktu Amos diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kerajaan Israel, Amos takut, saya percaya Amos takut, Bapak Ibu. Saya percaya Amos pasti merasa dirinya kecil. Tapi Amos yang bukan siapa-siapa ini berani untuk speak up, karena keberanian itu lahir dari ketaatannya kepada Tuhan. Coba sama-sama katakan, ketaatan kepada Tuhan. Jadi yuk Bapak Ibu, saya mau ajak setiap kita untuk berani menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran, Bapak Ibu. Yuk speak up. Melihat bangsa kita hancur kayak gini, Bapak Ibu. Banyak kota hancur, banyak kota terjadi demo hari ini. Ayo berani untuk speak up. Berani untuk suarakan kebenaran. Caranya gimana, Mas Fion? Next. Ada 2 cara untuk kita speak up. Yang pertama adalah kita bisa berbicara menyuarakan kebenaran di ruang publik seperti yang dilakukan oleh bangsa kita saat ini. Menyuarakan kebenaran di ruang publik. Dan cara yang kedua adalah kita bisa menyuarakan kebenaran, speak up di ruang doa. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini nggak punya kemampuan untuk, kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya kekuatan untuk kita berbicara di ruang publik. Maka berbicaralah kepada Tuhan, speak up kepada Tuhan di dalam ruang doa. Speak up di ruang publik, ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Masyarakat turun ke jalan, ngomong menyuarakan kebenaran. Ya, seperti yang dilakukan oleh Amos, dia menyuarakan kebenaran, dia ngomong kepada raja, dia ngomong kepada bangsa Israel. Hari ini Bapak Ibu ngomong di ruang publik tidak harus turun ke jalan, Bapak Ibu bisa lewat sosial media. Speak up, lewat story, lewat post di Instagram. Ayo speak up Bapak Ibu. Punya hati, punya beban untuk bangsa Indonesia. Bisa lewat aksi nyata di masyarakat, bisa lewat pelayanan sosial, atau bisa lewat sosial media. Suarakan Bapak Ibu dengan bijak tentunya, tidak dengan kebencian. Harus lahir dari hati yang mengasihi bangsa ini. Jadi waktu kita speak up, waktu kita bicara kepada pemerintah misalnya, atau kita berbicara, kita kuar-kuar di sosial media, it's okay, bagus Bapak Ibu. Tapi itu pastikan itu lahir dari rasa cinta kita terhadap bangsa. Bukan atas dasar kemarahan, bukan atas dasar emosi, aku pengen ngata-ngatain pemerintah gitu, enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Pastikan waktu kita melakukan ini lahir dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Bukan untuk cari sensasi tentunya, tapi untuk membawa terang Kristus kepada bangsa ini. Waktu kita speak up di sosial media, mungkin pasti Bapak Ibu bisa lakukan itu. Di sosial media, story, Instagram, story, WA, lakukan. Ayo speak up, suarakan kebenaran. Aku bingung kata-katanya seperti apa. Nanti dibuatkan di grup, ada ayatnya, kita bikin ayat segala macam, suarakan kebenaran. Gereja Tuhan harus berdiri untuk bangsa ini. Jangan apatis Bapak Ibu. Ayo berdiri untuk bangsa ini ya. Suarakan dengan bijak, bukan dengan kebencian, bukan untuk cari sensasi, tapi untuk membawa terang Kristus kepada bangsa ini. Speak up di ruang doa
Saya percaya bahwa tidak semua kita punya panggung untuk berbicara. Kita nggak punya akses kepada pemerintah, tetapi kita punya akses kepada hadirat Tuhan untuk kita bicara sama Tuhan. Kita bisa menggerakkan hati Tuhan untuk melawat bangsa kita, Bapak Ibu. Yang akan kita lakukan nanti setelah ini, setelah firman Tuhan, kita rindu sekali lagi Bapak Ibu untuk kita doa untuk bangsa ini ya Bapak Ibu. Kita satu hati, kita satukan pemahaman kita satukan visi kita terhadap bangsa ini. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Amos bersuara di depan raja itu protes publik, tetapi kita bisa bersuara lewat doa. Ya mari sama-sama kita doa syafaat untuk bangsa kita ya Bapak Ibu. Karena di dalam Alkitab contoh orang-orang yang berdoa untuk bangsa itu ada banyak sekali. Ada Abraham yang bernegosiasi dengan Allah waktu Tuhan mau menghukum, memusnahkan Sodom. Dia berdoa syafaat, dia ngobrol sama Tuhan, dia negosiasi sama Tuhan. Musa waktu bangsa Israel itu sedang kacau lagi berdosanya, wah kacau balau. Musa berdoa syafaat kepada Tuhan. Ya, next, lanjut. Kita bicara sama-sama, 1, 2, 3. Kalau kita tidak bisa menggerakkan hati pemerintah untuk berubah, kita bisa menggerakkan hati Tuhan untuk melawat bangsa ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Mungkin kita nggak punya kapasitas Bapak Ibu. Saya tahu pasti mungkin yang anak muda, enggak aku mau turun ke jalan. Hati-hati, hati-hati. Kavian tidak melarang, cuman kalau masih kecil-kecil ini kayaknya dilarang deh kayaknya ya. Kayaknya masih terlalu kecil deh kayaknya untuk turun ke jalan kayaknya. Kalau yang udah bekerja, udah kuliah, kalau saya secara pribadi nggak apa-apa turun ke jalan, cuman tetap harus bijak, tetap harus hati-hati, jangan terbawa arus. Karena yang terjadi sekarang, Bapak Ibu, demo sih demo, tapi juga ikutan menjarah, ya menjarah. Walaupun rasa hati manusia kita bilang, tuh si siapa Sahroni, ya kita lihat di internet ada yang renang di dalam rumahnya gitu kan. Betul Bapak Ibu cari di internet, cari di TikTok, ada tuh masyarakat menerobos dan menjarah rumah Sahroni, siapa nama lengkap? Ahmad Sahroni. Menjarah dan bisa masuk ke dalam rumahnya, ada orang-orang yang renang di dalam rumahnya Bapak Ibu. Ada yang ngangkat pompa air Bapak Ibu, lari pergi. Ada kasur, ada yang gantungan labubu gitu. Rok istrinya pun dibawa, dijarah Bapak Ibu. Ada bocil Bapak Ibu, bocil yang mengambil jam tangan, dan itu waktu dicek itu harganya 11 miliar Bapak Ibu. Bocil Bapak Ibu dapat 11 M. Walaupun dia nggak tahu ini jam tuh kayaknya harga berapa, mungkin kayaknya nggak tahu juga sih. Yang penting wah ada jam bagus diambil itu. Padahal itu harganya 11 miliar Bapak Ibu. Hati manusia kita puas Bapak Ibu. Tapi apakah itu kebenaran? Stop kompromi Bapak Ibu. Rasanya puas secara manusia. Rasakan itu. Begitu ya. Tapi itu bukan hal yang benar untuk dilakukan Bapak Ibu ya, bukan hal yang benar. Sekali lagi kalau kita tidak punya akses untuk menggerakkan pemerintah, hati pemerintah kita nggak punya akses caranya gimana, nggak bisa turun ke jalan, maka kita bisa menggerakkan hati Tuhan untuk melawat bangsa ini. Saya percaya Tuhan itu tuh sebenarnya punya hati untuk bangsa ini. Saya waktu menyiapkan materi ini Bapak Ibu, saya tuh ngomong, Tuhan kok bangsaku jadi kayak gini ya Tuhan ya. Ini tempat aku lahir, ini tempat aku dibesarkan. Aku cari makan juga lewat bangsa ini Tuhan. Dan mungkin nanti aku akan meninggal di bangsa ini. Tapi kenapa kok bangsaku seperti ini ya Tuhan ya. Kayaknya kalau melihat negara-negara lain kok enak ya Tuhan. Kayaknya enak hidup di Singapura kayaknya Tuhan. Kayak nyaman, tentram gitu. Enak. Pajaknya jalan bagus, tapi apa yang diberikan pemerintah juga bagus. Belanda kayaknya enak Tuhan, kayaknya nyusul Pak Yan Tuhan ya. Enak kayaknya. Oh Pak Yan aja pengen pindah ke sini ya. Ada Pak Yan. Rasanya sedih Bapak Ibu. Tapi dalam pergumulan saya waktu menyiapkan materi ini Bapak Ibu, saya consider saya kayak ngerasa bahwa apa jangan-jangan Tuhan izinkan kekacauan ini terjadi. Tuhan izinkan situasi ini terjadi untuk menggerakkan gereja Tuhan berdiri dan berdoa untuk bangsa ini. Siapa tahu Tuhan izinkan betul-betul ini terjadi hanya untuk membuat kita tergerak sebagai hati
sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita punya hati untuk berdoa bagi bangsa ini. Siapa tahu? Siapa tahu. Makanya nanti setelah firman Tuhan ini kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa ini. Next, terakhir. Singkat saja. Paham. Yang ketiga, bagaimana gereja Tuhan menyatakan kebenaran di tengah kekacauan ini. Yang ketiga adalah sama-sama katakan hidupi kebenaran. Iya. Next, lanjut. Amos 5 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sebenarnya ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Hidup adil, hidup berintegritas, menghidupi kebenaran, ya. Demonstrasi massa yang terjadi itu adalah bentuk rakyat menyatakan dirinya bahwa kami ini ada, pedulikan kami. Tapi waktu gereja Tuhan menghidupi kebenaran, ini sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah kita sedang mendemonstrasikan bahwa Tuhan itu ada. Sekali lagi, demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, hari ini artinya mereka itu sedang ngomong bahwa ini kami rakyat, kami ada, pedulikan kami. Kalian sudah terlalu banyak menyakiti kami ini ada loh, perhatikan kami. Tapi waktu gereja Tuhan kita menghidupi kebenaran, kita sedang mendemonstrasikan bahwa Tuhan itu ada. Ya, untuk itu yuk sama-sama kita hidupi kebenaran. Saya akan tutup dengan ini, Bapak Ibu. Next. Waktu kita lihat karya salib Kristus, maka kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa Allah sendiri yang mendemonstrasikan kebenaran. Waktu kita lihat karya salib Kristus, sekali lagi kita bisa lihat bahwa Allah sendiri yang mendemonstrasikan kebenaran. Di atas kayu salib yang Yesus lakukan adalah dia tidak berkompromi sama sekali terhadap ketidakbenaran. Dia mati tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kompromi sama sekali. Dia speak up, dia mendeklarasikan kebenaran, dia mendeklarasikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Dan dia bukan hanya sekedar menghidupi kebenaran, tapi dialah kebenaran itu sendiri. Waktu kita melihat berita Injil, waktu kita melihat karya salib Kristus, kita jadi punya panutan, Bapak Ibu, yang bagaimana pribadi ini menghidupi, bukan hanya sekedar menghidupi kebenaran, tapi dia kebenaran itu sendiri. Lalu dia tidak berkompromi sama sekali. Lalu dia juga berani untuk speak up. Ya. Next, terakhir, kesimpulannya. Bagaimana gereja Tuhan harus menyatakan kebenaran di tengah kekacauan? Sekali lagi, yang pertama adalah stop kompromi. Budayakan untuk tidak mudah terpancing emosi, normalisasikan hidup jujur, stop korupsi dalam hal kecil. Kemudian yang kedua adalah speak up di ruang publik dan di ruang doa. Dan yang ketiga adalah hidupi kebenaran. Amin. Firman Tuhan saya serahkan kepada Pak Gembala. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit ya. Kemarin tadi malam kita di doa Sabtu kita sudah berdoa. Dan doa Sabtu itu biasanya doa keintiman, tetapi doa keintiman dan doa untuk persiapan, kita doakan ibadah ini sepanjang hari. Tetapi karena situasinya seperti itu, tadi malam saya ajak yang hadir doa Sabtu untuk berdoa buat bangsa dan negeri ini. Dan kita akan terus berdoa, makanya Tuhan juga dorong kita untuk tahun ini kita buat doa Rabu, doa profetik, di mana kita bisa menyuarakan kebenaran di ruang doa. Jadi mari hadir doa Rabu untuk kita berkontribusi untuk berdiri atas bangsa ini, berdoa, meminta Tuhan bekerja. Yang jelas Bapak Ibu, roh kekacauan itu sudah ada di Kejadian 1. Ketika Kejadian 1 ayat 2 berkata gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang. Gelap gulita di sana, di situ itu ada unsur kematian. Jadi bukan sekedar gelap mati lampu, enggak. Tapi kalau dalam bahasa aslinya gelap gulita menutupi samudera raya, itu roh kekelaman, roh kematian, roh maut itu menguasai alam semesta. Tapi yang dikerjakan Tuhan adalah roh Allah
melayang-layang. Dan melayang-layang itu artinya memberikan ketenangan, mengontrol segala sesuatu, menormalisasi, ya. Dan kiranya kita berdoa supaya Roh Kudus itu juga bekerja di tengah situasi yang seperti ini. Yang perlu diwaspadai adalah kiranya kita tetap satu, saudara, karena bisa terjadi roh kekacauan itu juga menyelinap ke gereja. Jadi kadang-kadang tanpa sadar beberapa orang juga ingin menerapkan demokrasi dalam gereja. Sebenarnya apakah demokrasi itu ada dalam gereja? Ini topik yang lain, saudaraku, dan ini menarik. Tergantung pengertian demokrasinya bagaimana, gitu ya. Jadi apakah demokrasi ada di gereja? Saya waktu remaja dulu pernah ikut retreat dan pembicara berkata, no democracy in Bible. Tapi saya pikir-pikir tergantung pengertiannya dulu. Kalau musyawarah, kalau kita rapat, cari kebaikan bersama, kalau demokrasi dilihat dari sisi itu ada. Tapi bahwa suara mayoritas itu adalah suara yang utama, itu di Alkitab nggak begitu. Nggak ada kalau yang sistem begitu. Tetap Tuhan pakai otoritas rohani untuk dapat visi dari Tuhan, dan otoritas rohani itu harus menerapkan begitu. Nah, hati-hati kalau demo-demo demokrasi yang ingin suara mayoritas itu didengar padahal itu salah dan itu diterapkan di gereja, itu bahaya. Ya. Di posisi seperti itu pemimpin harus tegas. Makanya kadang-kadang ketika kita itu tidak kompromi dengan kebenaran, ketidakbenaran, tidak kompromi kepada ketidakbenaran, ketika ketegasan itu disampaikan oleh otoritas rohani, kadang-kadang itu membuat luka, tapi kadang-kadang itu harus. Oke, itu topik yang lain lagi ya. Nanti kita diskusi, kita bahas itu di hal yang lain. Tapi hati-hati kalau demo-demo, roh demo itu juga ada di gereja, hati-hati ya. Dan kita perlu waspada supaya kita tetap satu, kita tetap benar, sehingga ketika kita bersuara, maka suara itu didengar oleh sorga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Katakan sama-sama, senggol sebelahmu, doamu menembus sorga. Bilang saudaraku, haleluya. Oke, yang terakhir, saya kemarin membaca bahwa KDM, Kang Deddy Mulyadi, dalam sebuah seminar, dalam sebuah pemaparan di universitas apa begitu, dia menyatakan bahwa sebenarnya budaya korupsi itu bukan hanya di tingkat pejabat, dan saya setuju. Budaya korupsi itu nggak usah nunggu orang jadi pejabat, di kehidupan sehari-hari masyarakat kita sudah terbiasa korupsi, nggak jujur. Contoh, istri bilang uang habis padahal masih, itu korupsi ibu-ibu. Kalau sebelahmu istri katakan dengerin tuh, haleluya, iya. Itu korupsi. Bilang uangnya habis pak, padahal masih. Jadi istri aja udah korupsi, bagaimana jadi pejabat, saudaraku, kan begitu. Jadi jangan salahkan pejabat, karena Kang Deddy Mulyadi dan saya komen di konten itu. Sutejo, haleluya. Saya kalau nulis setuju itu Sutejo, saudaraku ya. Sutejo itu maksudnya baca setuju, haleluya. Ya, anak-anak istri bilang minta uang beli bumbu, padahal untuk arisan. Nah itu korupsi, gitu kan. Bilang untuk beli bayam padahal untuk healing, saudaraku, untuk nongkrong. Anak-anak dikasih uang bayar SPP, tapi untuk beli pulsa, korupsi lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini budaya yang memang sudah mengakar. Jadi oke, kita geram kepada mungkin keputusan-keputusan yang tidak adil dari pemerintah, dari pejabat masyarakat. Tapi ingat bahwa budaya seperti itu juga terjadi di masyarakat bawah. Ketika bansos misalnya, tiba-tiba semuanya ngaku miskin supaya dapat bansos, gitu kan. Nulis di data, umur diturunin, umur dimudahkan, saudaraku, itu korupsi, saudaraku. Budaya yang seperti itu sudah terjadi. Menyalahgunakan fasilitas sosial. Kita rental mobil misalnya, kita bawa ugal-ugalan, mobil rental kok, bukan mobil saya. Bapak Ibu Saudaraku, itu tindakan yang tidak berintegritas.
Pinjam mobil orang lain bukan mobil saya kok, pakai ugal-ugalan. Itu karakter bibit-bibit yang gak jujur, saudara. Menyalahgunakan uang jalan, menyalahgunakan uang kantor, menyalahgunakan uang harian, gitu. Markup proyek, saudaraku. Dalam segala sesuatu itu sudah jadi budaya. Karena itu gereja harus mulai untuk memerangi hal seperti itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya. Ketika terlambat, alasannya ada aja, saudara. Kenapa nggak komitmen? Alasannya ada saja. Sehingga kita lulusan dengan nilai A. Alasan, saudaraku ya, haleluya. Alasannya ada saja. Kenapa nggak komitmen? Inilah, itulah. Bapak ibu saudaraku, gereja harus mulai sebuah gerakan untuk kejujuran. Ya, haleluya. Nanti mungkin ke depan kita akan bikin kafe kejujuran, Bu Gembala. Haleluya ya. Silahkan bikin kopi sendiri, silahkan ambil Coca-Cola sendiri, bayar sendiri. Saudaraku, kita akan tes kejujuran ya. Apakah Coca-Colanya yang diambil itu uangnya sama dengan yang ada di kotak. Haleluya, puji Tuhan ya. Nanti dana atap gereja enggak usah selalu ditungguin. Haleluya. Silakan jemaat menjarah masing-masing dan membayar masing-masing. Haleluya, begitu ya. Jadi kadang-kadang perlu seperti itu ya. Kita bikin kafe atau bikin gerakan kejujuran ya. Jualan di bawah boleh, silakan ambil dan silakan bayar masing-masing. Haleluya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Katakan sama-sama, mulai dari kita. 1, 2, 3. Bilang sama sebelah, mulai dari kamu. Bilang, saudaraku, haleluya. Bilang ke sebelahnya, mulai dari aku. Katakan haleluya, puji Tuhan. Yes, mulai hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak ibu tetap duduk saja, nak mama. Kita sembah Tuhan ya.